Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjut ke untuk praktikum pertemuan ketiga, itu mencetak kalimat beserta karakternya. Kebetulan untuk hari ini saya direkam tidak langsung untuk perkuliahan pertemuan tiga ini. Saya buat sama saja dengan dengan saya menjelaskan via di record video pun segini juga tidak mengurangi yang namanya kualitas praktikumnya. Dimana kita untuk yang mencetak kalimat dan atributnya itu sebelumnya kita membutuhkan yang namanya deklarasi variabel ya. Deklarasi variabel kalau misalkan kita di Java atau di PHP misalkan ya. Java di PHP misalkan di Java, kalau di PHP deklarasi variabel misalkan pakai dolar begini, dolar A sama dengan misalkan 50 misalnya ya, titik koma. Kalau di Java atau C dengan tipe data integer A sama dengan 50 misalnya. Tetapi ketika Anda belajar di bahasa assembly, itu kita harus mengenali yang namanya ukuran size. Ya, jadi ada dv, dw, dd sama dq. Di mana dv itu singkatan dari directive byte atau 8 bit. Kemudian double word itu 16 bit, directive double directive double word itu 32 bit, dq directive quadrat quad word 64 bit. Ya, jadi kalau misalkan dengan ini dia tipe datanya ukuran set itu dibuat jadi tipe data kalau kita belajar di assembly. Ini ukuran set ini jadi tipe data ketika kita membutuhkan deklarasi variabel. Kita lihat ke contoh ke bawah. Berikutnya contoh relasi. Di sini ketika saya misalkan di Java itu integer misalkan A gede, kalau gede sama dengan 12 H gitu ya, 12 koma. Tapi kalau di assembly kita lihat di sini sini yang tadi direktif yang namanya void ya, kemudian di sini A itu ada variabelnya, ini variabel, kemudian di sini adalah variabelnya di sini. Kalau untuk di Java ini di assembly. Kemudian nilainya ini nilainya atau yang namanya value-nya. Jadi kalau di sini termasukkan apa? Dia menggunakan jenis bilangan apa? Kalau misalkan 12 begini saja, itu berarti desimal. Kalau Anda pakai O, berarti oktal. Kalau Anda tambah B, nggak mungkin kalau ke B byte biner, karena kan ini bilangannya nggak ada. Biner kan 0001 kan? Nah, seperti itu. Ini tambahin ininya. Nah, ini misalkan 12 heksa. Ini kan DB itu ada 8 byte. Nah, kita ingat lagi di konversi bilangan di teori bahwa dari 12 ini kalau kita konversi dari heksadesimal ke biner itu membutuhkan nilainya itu satu angka itu 4 byte. 4 bit ya, bukan byte. Jadi misalkan 12 1 sama dengan 0001, kemudian 2-nya itu 0010. Nah, ini B ya, biner ya. Jadi ini ada 8 byte seperti ini. Ya. Kemudian kalau DW itu adalah double directive word. Jadi kan satu word itu 16 bit kan. Berarti ini kalau ini 16 ya, satu huruf, satu angka 4 ya. 4 bit kali 4 kan 16. Kemudian kalau DD itu double word berarti ada 32 bit maksimalnya. Ya, bisa nggak Pak? Kata misal kalau yang 12 ini nih DD bisa. DW misalkan di sini 12 misalkan ya. Itu nggak masalah gitu kan. Itu bisa saja. Ya, kalau ini tidak harus pas gitu. Tapi kalau kurang masih bisa, tapi kalau lebih tidak bisa ngelebihin. Misal kalau di sini 1 2 3 H itu bisa nggak tidak bisa gitu ya, karena kan daya tampungnya cuma 2 angka atau 8 byte, Anda dimasukin dengan 3 kelebihan tidak boleh
Ya, jadi kalau Anda kurang itu apa namanya, kalau Anda lebih, kalau kurang boleh, kalau lebih nggak boleh. Jadi kalau ini 12 ini semua bisa, tapi ini kalau ke atas nggak bisa gitu ya. Jadi ini contohnya, ini untuk yang DQ atau quad watt. Jadi kemudian lanjut data kalau deklarasi dari tulisan. Ya, ini adalah ininya, ini termasuk kalau kemarin kan tipenya tipe yang direct addressing kan di dalam pengalamatan. Jadi ini yang seperti ini dideklarasi dulu. Misalnya kayak list di sini misalnya sama aja. Jadi isinya ya ini, tapi kedeteknya alamat gitu ya. Jadi belajar assembly, list DB, belajar assembly. Jadi ini direktif byte-nya kata kalau tulisan pakai DV saja. Ya, ingat satu karakter ini adalah satu karakter ini mengandung yang namanya, kalau Anda pakai karakter itu 8 byte. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini cara deklarasinya. Tinggal gimana kita memanggilnya gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Kemudian atribut untuk mencetak kalimat. Jadi ada beberapa service yang digunakan untuk mencetak kalimat. Nah, ini kalau mencetak karakter yang setelah saya jelaskan kemarin, dia akan menggunakannya AH02 ya, service-nya itu untuk cetak karakter. Kemudian cetak karakter, kemudian interupsinya 21H pasangannya. Nah, untuk yang namanya cetak kalimat, dia menggunakan mop AH09, kemudian interupsinya 21H. Ya, sama kalau interupsinya. Kemudian karakter S atau S dolar ini dijadikan akhir tulisan, batas kalimat yang dicetak. Gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya, kalau akhir dengan ini ya kecetak dia. Ya, ini S dolar ya. Tanda 13 itu karakter kontrol untuk memindahkan tulisan ke posisi terdepan. Jadi kalau tulisan ini berarti yang depan sebelah sini posisinya. 10 karakter kontrol untuk pindah baris atau garis baru. Kalau Anda udah belajar HTML, berarti kalau misalkan saya punya ini seperti kayak BR seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Kalau menggunakan di di HTML ya. Kalau saya buat 10. Itu beberapa yang saya ini untuk karakter yang cetaknya. Kemudian untuk berikut kata kontrol yang sering digunakan. Jadi selain ada 13, 10 ada beberapa karakter kontrol yang bisa digunakan. Misalkan 00 kode start heading, 01, 02 start of text, end of text gitu ya. Sampai yang namanya ada untuk menyalakan, memberikan suara lebih, sampai ada 30 karakter kontrol. Nah, jadi yang tadi yang 10 line speed, yang kemudian 13 carry to return. Jadi ada jumlahnya 13 karakter kontrol yang digunakan di assembly. Kita berikan contoh ya untuk untuk yang namanya pemrogramannya. Gimana kita contohkan? Kita contohkan saja. Kita hapus ya ini dulu. Oke, kelihatan. Kita new share, masukin si ini ya. Oke. Sekarang posisinya new screen-nya itu yang assembly. Oke, kita sama ya kemarin ya, di sininya model small, kemudian .code ya, kemudian org 100H, kemudian deklarasinya misalkan saya data kedua, kemudian kita maksud jam, misalkan saya buat dengan star, kemudian kita buat misalkan untuk ininya deklarasinya kalimat ini misalkan saya pakai kalimat misalkan kalimat 1, kemudian ini variabel ya,
variabelnya, deklarasi kalimat 1 db sama dengan baru tulisan yang akan dicetak. Misalkan belajar assembly, ya, kemudian ku tutup, kemudian koma, karakter kontrolnya itu tadi 10 untuk garis baru, koma 13 untuk balik ke awal sini nih, ke ujung 13, kemudian akhir dari yang cetakan sampai sini ya. Berarti akhirnya ada dengan tanda $. Ingat ya, kutipnya 1. Kemudian lanjutnya kalimat kedua. Kalimat 2. db ini variabel bebas ya. Anda namanya apa jangan pakai spasi. Ini kan minimal ini 35 ya karakter. Ini kan ini untuk kemudian kita kali ini nggak bawah lagi, seturunin aja. Kemudian kita lanjut jam start, berarti saya memulai dengan start di sini. Statik 2, kemudian kita buat untuk pertama memanggil memanggil yang namanya memanggil yang namanya service mencetak kalimatnya. Mov AH09. Kemudian untuk memanggil, sekarang saya mengambil yang namanya si kalimat ini nih. Nah, sama kalau kayak di Java kan gini ya, integer pakai sistem auto print kan, kita ambil variabelnya. Berarti di sini dia menggunakan mov dx, kemudian ambil offset kan offset tulisannya alamat i-nya kan, alamat i-nya nih. Kalau kita lihat udah belajar di di direct addressing ya, di data kemarin yang mode pengalamatan, offset nama kalimat satunya, kalimat 1. Oke, ini Anda udah memanggil berarti belajar assembly, karena kalimat satunya udah dipanggil sama memanggil variabel ya. Tinggal Anda dieksekusi interupsi 21H seperti kemarin. Jadi definisikan definisikan yang nama service-nya, tulisannya diambil kemudian dicetak. Kalau kita ini kan seperti ini ya. Kalau kita tadi mana tadi hilang. Ya, kita run. Jadi assembly keluar. Kemudian selanjutnya ketika Anda mau yang perintah berikutnya, sama aja ada perintah berikutnya itu menggunakan Lea mau ini kan udah ada 09 jadi nggak usah dipanggil lagi. Lea dx kalimat 1 interupsi 21H, sama ya hasilnya, sama. Ini belajar assembly dicetak. Kemudian berikutnya itu adalah melompat. Jadi saya lompat langsung ke sini, print. Ini nggak di print belajarnya, langsung ke assembly-nya. Jadi bisa menggunakan Lea dx. Ini kenapa ke DL untuk ini ya, satu karakter ya. Kalau untuk ini pakai dx. Ya dx kemudian kalimat 1 plus 7. Artinya saya hitung dari sini. Dilompat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi belajar ini hilang. Jadi ngeprintnya assembly doang. Plus baru interupsi 21H. Ya. Oke, sampai sini ini kemudian terakhir yang memanggil ini ya sama aja, tinggal ya dx, kalimat 2 interupsi 21H. Kemudian tinggal akhir dari ini adalah n t data, akhir dari labelnya.
nt data karena awal kan nt data awal. Dan interupsi 20 jangan lupa interupsi 20H. Kita klik emulate. Ada yang salah di interupsi 21H. Ini satu nih. Nah, interupsi. Nah, kita run. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya belajar assembly, sama, kemudian assembly, kemudian untuk mencetak kalimat. Nah, untuk mencetak kalimat dia hilang untuk dia hilang nih untuk yang belakangnya karena kan $, ini adalah terakhir yang di print. Jadi kesininya itu di belakangnya dia, kesini itu nggak di print lagi, berarti print sampai sini doang. Nah, seperti itu. Ya, untuk balik lagi ke ini, ke slide ya. Kayak itu. Kemudian berikutnya kita lanjut yang namanya ke mencetak kalimat beserta atribut. Nah, mencetak kalimat beserta atribut menggunakan interupsi 10H ya. Dalam pengaturan atributnya, warna menggunakan 1 byte memori yang menandakan warna tulisan dan warna dasar karakter akan ditampilkan di layar. Nah, 4 bit pertama merupakan dasar dan 4 bit berikutnya merupakan warna tulisan keterangan. Jadi yang 4 bit pertama merupakan warna dasar, ya untuk yang untuk background belakangnya ya. Untuk 4 bit berikutnya itu untuk warna tulisannya. Jadi dia ada 8 bit ya. Jadi bit ke-7 merupakan blink atau berkedip, bit ke-6 merupakan red dari merah, ini green, bit ke-4 B, kemudian ini atas warnanya, yang bit ke-3, keduanya untuk lanjut ke R-nya lagi, ini green lagi sama blue. Nah, cara ini, contoh berikutnya, ketika Anda misalkan ini ya untuk nama, ini deklarasi ininya, kemudian ini nama untuk tampilkan sebelah sini nama. Ya, nama di sini. Kemudian ini saya dibuat spasi beberapa kali. Ini di tab. Ya, kalau misalkan Anda nantinya nggak lurus, Anda pakai spasi manual saja. Manual ya sampai nanti seperti ini. Kemudian ini 1310S yang saya jelasin tadi ini untuk untuk posisi ke depan sini. 10-nya itu untuk enter ke bawah ya biar dari americano itu lanjut ke si alamatnya itu turun ke bawah sini. Ya, kemudian proses dari kedua mau H09 sama untuk sepis mencetak kalimat. Selanjutnya untuk CX20, nah ini adalah tulisannya akan di jumlah tulisan yang dicetak, yang diwarnain ya. Ini misalkan sebetulnya 20, berarti jumlah ini 20 nih dari warna sama background. Jadi yang saya bilang tadi ada yang mau warnain belakangnya, ada mau warnain tulisan. Ya, kemudian selanjutnya, nah ini untuk membuat pewarna tulisannya move BX 1101110B gitu ya. Jadi interupsi 10H. Ini eksekusinya. Jadi Anda membuat eksekusi warna, kemudian dieksekusi interupsi 10H-nya. Jadi warnanya ini kan ada 0 dan 1, Anda bisa 1 semua, warnanya tidak tahu saya warna apa gitunya. Jadi di sini ada berikutnya, lanjut lagi untuk memanggil yang namanya, selanjutnya baru memanggil namanya. Jadi untuk ini space-nya dulu, jumlah yang akan diwarnain ini, kemudian warnanya diambil, masukkan nama warnanya, kemudian di print, dieksekusi. Baru kita memasukin namanya. Nama kita manggil DX nama, yang ini berarti americano, nama americanonya diambil. Kemudian baru dieksekusi 20 setelah baru ke print ininya. Selanjutnya berarti Anda tinggal yang namanya mau CX23. Ini 23 untuk berikutnya ketika saya mau ngeprint warna ini nih, belakang ini sama yang atributnya. Warnanya Anda diatur sendiri warnanya ya. Kemudian back CX, interupsi baru panggil lagi alamatnya. Dan begitu pun selanjutnya di enter data. Itu untuk tugasnya silakan Anda buat yang namanya biodata, data masing-masing sesuai contoh di bawah ini. Jadi Anda buat selurus mungkin beda-beda warnanya. Ya boleh mirip seperti ini, tapi
pastikan nama sendiri-sendiri. Nama siapa, tanggal lahirnya mana-mana, jenis kelamin, alamat dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan di materi ini. Silakan tugasnya dikumpulkan seminggu setelah dari perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.